Dasar bocah nakal. Kau berani menggigitku. Jangan lari. Dasar bocah nakal. Kau berani menggigitku. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Paman pengemis, tolong aku. Pengemis bau. Pengemis bau, jangan ikut campur. Kau berani mengganggu anak kecil di depanku. Apa kau tidak tahu tempatmu? Su Chen Chen putra Gu Tingye. Paman pengemis sangat jago berkelahi. Keren sekali, apakah kamu Superman? Pengemis bau. Kau tunggu saja. Paman bukan pengemis. Paman akan membawamu menemui polisi. Biarkan polisi mengantarmu pulang, baiklah. Paman, pria yang dinikahi ibu adalah orang jahat besar. Tolong bantu aku. Selamatkan ibu, tolong. Kenapa melihat anak ini? Hatiku terasa begitu lembut. Baiklah. Paman sangat baik. Tuan Huyan. Aku keberatan. Siapa orang ini? Chin Chen. Mengapa Gu Tingye ada di sini? Tunangan ibu anak nakal ini ternyata adalah keponakanku. Ya Tuhan, apakah ini yang legendaris? Tuan muda Gu Tingye dari keluarga Gu. Mengapa dia berpakaian seperti pengemis? Tidakkah kau tahu? Dia diasingkan ke luar negeri. Dan dia tidak bisa mendapatkan sepeser pun dari grup Gu. Gu Tingye, mengapa kamu kembali dari luar negeri? Untuk acara sebesar pernikahan keponakanku, bagaimana mungkin aku tidak datang? Akulah yang meminta Tingye untuk kembali. Bagaimanapun dia adalah paman gue. Gu Fanshu. Bagaimana mungkin dia tidak hadir? Pernikahan keponakannya. Kenapa bocah ini belum juga diurus? Sekumpulan orang tidak berguna. Kalau begitu mari kita lanjutkan pernikahannya. Chen Chen, kamu naik juga. Ibu jangan menikahi orang jahat ini. Dia menyuruh orang menculikku. Paman pengemis yang menyelamatkanku. Gu, yang sebenarnya apa yang terjadi di sini? Jangan dengarkan apa yang anak itu celotehkan. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Jika bukan kau, maka pasti ayahmu yang menculik mereka. Menantu perempuan, jangan dengarkan omong kosongnya. Bajingan seperti dia dari keluarga gue tidak pernah mengatakan kebenaran. Chin Chen tidak pernah berbohong. Aku tidak menyangka kalian ayah dan anak adalah orang seperti itu. Aku ingin membatalkan pertunangan ini. Jika bukan karena perjanjian antara ayah kita, dan jika kamu tidak agak cantik, aku tidak akan menikahi wanita jalang yang hamil sebelum menikah. Jangan memancing masalah. Jika kamu tidak menikah hari ini, baik kamu maupun putramu tidak akan pergi. Keluarga Su tidak sebanding dengan keluarga Gu. Jika kamu tidak menikah, kamu tidak akan bisa melewati keluarga Gu. Kalau begitu aku akan menikah. Apa yang akan dilakukan pengantin wanita? Apakah dia benar-benar akan menikah dengannya? Para tamu terhormat, terima kasih semua telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk kalian hari ini untuk menghadiri pernikahanku. Namun sekarang aku akan mengganti pengantin pria. Tapi sekarang aku tidak tahu. Apakah pengantin priaku masih bersedia menikahiku? Akankah semua orang bersorak untukku? Tuan Gu, apakah Anda bersedia menikahiku? Sejak pertama kali aku melihatmu, aku merasa bahwa kaulah orangnya, ditakdirkan hidup bersamanya. Mulai hari ini dan seterusnya. Baik dalam kemiskinan maupun dalam kekayaan. Dalam kesehatan maupun dalam sakit. Aku bersedia mencintaimu, melindungimu dan menjagamu. Aku. Suluozui kamu. Gu Tingye, jangan main-main. Wanita ini cukup menarik. Juga bagus untuk mengambil kesempatan mengganggu Gu Jian dan putranya. Aku bersedia. Ayah, Anakku sangat penurut. Di tempat pernikahan, pengantin wanita justru berbalik, melamar paman mempelai pria. Ini berita besar. Berani mempermalukan kami. Berani mempermalukan kami. Penjaga, tangkap ketiga orang itu untukku. Mengapa begitu banyak penjaga keamanan dipanggil? Apa yang mereka lakukan? Hentikan. Kamu bisa melakukan hal seperti itu. Luozue, dia juga tidak melanggar janji para tetua. Biarkan dia pergi. Ini. Kamu harus memanggilku Bibi sekarang. Aku.
Karena Halham sudah sampai sejauh ini, Luo Zhu adalah bibimu. Panggil dia. Bibi. Bagus. Pergi begitu saja. Pergi begitu saja. Ayah. Aku ingin pengemis ini mati. Apa yang perlu ditakutkan? Dia tidak punya apa-apa. Kita bisa melenyapkannya dengan lambaian tangan. Tidak disangka, aku menikah kilat dengan paman pengantin pria. Tak disangka aku menikah kilat dengan istri keponakanku. Nanti Cem-Cem akan punya kedua orang tua. Bagaimana kalau kita bertukar informasi kontak? Su Luo Zhu. Siapa izinkanmu putuskan pertunangan dengan Guyan dan menikahi seorang pengemis? Kembali dan segera minta maaf sekarang. Dan dapatkan kembali mahar itu. Aku tidak mau. Ayah, apakah ayah hanya peduli pada uang? Apakah ayah tidak peduli dengan kebahagiaanku dan Chen-Chen? Apa gunanya kamu tanpa uang? Jangan pernah berpikir untuk menginjakan kaki di pintu keluarga Su lagi. Jika aku tidak masuk, aku tidak masuk. Keluarganya yang mengerikan, sebanding dengan keluargaku. Ibu jangan sedih. Ayah dan kita adalah keluarga. Kamu benar. Ayo pulang. Ibu ayah, kalian berpelukan. Persis seperti di drama TV. Ketua. Ketua. Apakah Anda memanggil kami? Aku. Ibu itu punya ayah. Mobil yang dia kendarai saat menyelamatkanku. Gu Tingyek, apakah yang dikatakan Chen-Chen itu benar? Bagaimana mungkin? Aku hanya seorang pengemis. Bagaimana aku bisa naik sebuah Rolls Royce? Lagi pula Chen-Chen masih sangat muda. Bagaimana dia bisa tahu merek mobil? Memang benar. Permisi, apakah Anda mencari kami? Aku. Aku tidak. Aku hanya lewat melihat-lihat. Siapa ke kantor urusan sipil tanpa alasan? Orang kaya memang aneh. Istriku. Aku akan kembali dan mengemasi barang-barangku dulu. Aku akan menemuimu nanti. Selamat tinggal ayah. Ibu, apakah kita akan tidur di bawah jembatan malam ini? Ibu sudah menabung sedikit uang. Cukup untuk uang muka apartemen kecil. Keluarga kami yang beranggotakan 3 orang. Akan punya rumah sekarang. Halo Ketua. Ketua, semua anak perusahaan di bawah grup Long Chuan sedang menunggu inspeksi Anda. Ayo pergi. Orang itu tadi. Kenapa dia sangat mirip dengan suamiku? Aku akan menelepon manajemen properti untuk mendapatkan kunci. Mengapa sidik jarimu bisa membuka rumah ini? Oh tidak, aku terbiasa membuka pintu. Rumah baru itu belum mendaftarkan sidik jari. Siapapun bisa membukanya. Baiklah, kalau begitu kita perlu segera mengganti sidik jarinya nanti. Kalau tidak itu terlalu berbahaya. Ayo pergi.
99.000 untuk sebuah villa besar. Gerakan permintaan maaf grup Long Chuan. Terlalu mewah bukan? Tentu saja. Ketua grup Long Chuan adalah orang yang sangat baik. Bing Tian sayangku. Selamat datang kembali Ketua Gu Tingye. Gu Tingye. Apa yang terjadi sekarang? Pemilik asli rumah ini memiliki nama yang sama denganku. Tepat sekali. Kamu seorang pengemis. Bagaimana bisa kamu menjadi seorang ketua? Kamu tidak punya uang sekarang. Aku akan keluar dan mencari uang. Kamu tinggal di rumah dan jaga cincin baik-baik. Jangan khawatir, karena aku menikahimu. Aku pasti akan bertanggung jawab padamu sampai akhir. Tak sangka aku ketua bernilai ratusan miliar. Harus menjadi pengasuh di rumah. Menarik. Kamu bekerja di perusahaan mana? Aku bekerja untuk sebuah perusahaan kecil di bawah grup Long Chuan. Tapi aku masih magang sekarang. Aku akan memandikan cincin dulu. Kebetulan sekali itu sebenarnya perusahaanku. Ayah dan ibu sama sekali tidak akrab. Aku perlu memikirkan cara. Ayah, ibu, dan aku sudah selesai mandi. Lepas semua pakaian sebelum mandi ya. Ibu tidak suka ada pakaian kotor di dalam kamar mandi. Mengerti. Mesum, jangan lihat. Aku bisa menjelaskan padamu. Keluar. Baiklah. Aku tidak menyangka sosoknya sebagus itu. Wah, makanan yang ayah buat harum sekali. Ibu pasti akan senang memakannya. Ayahmu yang tidak bertanggung jawab. Kemana dia pergi? Bajingan itu. Dia kabur setelah semalam penuh pesta pora. Aku berbeda. Aku pria baik yang bertanggung jawab. Grup Long Chuan. Siapa yang Anda cari? Halo. Kami adalah keluarga Suluozu. Kami datang membawakan makan siangnya. Suluozu pendatang baru ini. Seseorang benar-benar membawakannya makanan. Dilarang masuk. Mengapa ayah dan aku tidak bisa masuk? Grup Long Chuan kami hanya menyajikan makanan barat. Kotak makan siang itu bau sekali. Kau tidak diizinkan membawanya masuk. Sejak kapan grup Long Chuan memiliki aturan seperti itu? Kau si miskin. Bagaimana mungkin kau tahu? Keluar dari sini segera. Shou Min, apa yang kamu lakukan? Suluozu, suamimu yang pengemis itu sangat memalukan. Seluruh keluargamu benar-benar sarang orang miskin. Menurutku menjadi miskin tidak membuat seseorang rendah diri. Lagi pula kami tidak melanggar peraturan perusahaan apapun. Segera minta maaf kepada keluargaku. Kau pendatang baru yang bahkan belum melewati masa percobaanmu. Mengapa aku karyawan lama harus meminta maaf padamu? Mimpi saja. Sekarang kotak makan siangnya sudah tidak ada. Aku ingin melihat apa yang akan kau makan. Pergi berkelahi dengan anjing untuk makanan. Beraninya kau menyentuh wanitaku. Ayah sangat tampan. Apa yang akan dilakukan pengemis bau itu? Untuk apa kau masih berdiri di sana? Tangkap dia. Lepaskan suamiku. Aku akan menemuinya sendiri. Aku tidak menyangka dia melindungiku sebegitu banyak. Baiklah, kalau begitu. Aku ingin melihat pemimpin macam apa yang bisa membiarkan karyawannya bersikap begitu sombong. Gu Tingye. Jangan khawatir. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Pergi cepatlah.
Perhatikan semua ini. Mengerti? Ketua. Ketua. Lepaskan dulu. Maksudku. Apa yang terjadi? Saya perlu melapor kepada ketua. Asisten ketua. Saya bisa menangani masalah kecil ini. Tolong jangan laporkan. Penjual properti itu ternyata adalah asisten ketua perusahaan kita. Asisten ketua yang bertanggung jawab. Suluozu membawa suaminya yang miskin ke perusahaan untuk menindas orang dan bahkan membuat lenganku terkilir. Jelas-jelas kamu yang menghina kami duluan dan kamu yang memukulku duluan. Suluozu seorang pendatang baru. Jelas-jelas membawa prianya untuk menindas Xiaomin. Pecat mereka segera. Baiklah, apakah menurutmu penanganan ini masuk akal? Bodar. Kau dipecat. Dan kau keluar bersama mereka. Ini. Mengapa asisten ketua? Aku jelas tak salah. Mengapa kau memecatku? Karena kamu menindas rekan kerja dan meremehkan orang lain. Karena kamu membantu dan bersekongkol dengan kejahatan. Kau tak bisa bedakan benar salah. Itu merusak reputasi grup Wang Chuan. Ya. Keamanan. Usir kedua orang ini untukku. Cepatlah. Asisten ketua saya salah. Asisten ketua aku salah. Sebenarnya kemampuan perencanaan Lu Zui sangat kuat. Tidak perlu masa magangkan. Apakah perusahaan tidak akan menunjukkan apresiasi? Benar ada. Untuk menyampaikan permintaan maaf perusahaan, Suluozu akan dijadikan karyawan tetap lebih awal dari jadwal. Menurut Anda, apakah itu bisa diterima? Benarkah? Terima kasih asisten ketua. Sama-sama. Kalau mau berterima kasihlah pada suamimu. Dia jelas pria yang baik. Bagus sekali. Aku akan memberimu kenaikan gaji. Terima kasih, Ketua. Kamu sudah bekerja keras menjaga Chin Chen hari ini. Dia anak yang baik. Mantan suamimu tidak punya pandangan jauh ke depan untuk benar-benar meninggalkanmu dan putramu. Itu bukan mantan suamiku. Bajingan itu tidur denganku dan menghilang saat aku bangun. Ternyata ada orang seperti itu di dunia ini. Bajingan yang kabur setelah perbuatannya. Benar-benar menjijikan. Jangan sampai aku tahu siapa dia. Kalau tidak aku akan memukulinya setiap kali aku melihatnya. Gu Tingyek. Dia benar-benar mengutuk bajingan itu untukku. Oh benar. Bajingan itu meninggalkan sesuatu untukku. Hal apa? Aku akan menerima telepon. Sudahlah, aku akan menunjukkannya lain kali. Halo. Kau anak durhaka masih menyimpan dendam padaku. Kau bahkan tidak memanggilku ayah lagi. Ada apa? Kau sudah menikah. Kau harus membawa istrimu kembali untuk memperkenalkannya kepada kerabat. Bawa Luozu kembali besok. Baiklah. Lihat semuanya. Ini dia yang baru saja kembali dari luar negeri. Tuan muda keluarga Gu. Bagaimana ia hidup? Seperti ibu rumah tangga. Tidak heran tuan tua gua lebih pilih berikan perusahaan ke putra angkatnya daripada kepada putra kandungnya sendiri. Ayah, apakah mereka membicarakan ayah? Ya mereka. Apakah kamu juga berpikir ayah adalah kegagalan? Ayah memasak dengan sangat baik. Di mataku ayah adalah pahlawan super. Tuan muda terhormat keluarga Gu sebenarnya telah menjadi ayah rumah tangga. Dan ia tidak punya rasa malu. Suluozu, kau memang menikahi pengasuh yang baik. Suami yang kau pilih sendiri. Bukan untuk kamu komentari. Adikku, memang tidak punya masa depan.
Bahkan untuk hal seperti ini, kakak iparnya harus maju dan berbicara untuknya. Kau bicara omong kosong, ayahku adalah pahlawan super. Bahkan lebih hebat dari ketua grup Long Chuan. Kata-kata anak-anak itu polos. Orang tidak berguna. Bagaimana ia bisa dibandingkan dengan ketua terhormat Long Chuan? Ngomong-ngomong, grup Long Chuan akan berinvestasi di perusahaan Shikaiku. Saat itu setiap detik akan ada puluhan juta arus kas. Aku pasti bisa membuat perkenalan untuk keluarga gue. Itu bagus sekali. Guyan hanya khawatir tidak memiliki proyek di tangan. Aku berterima kasih atas nama grup gue. Sayang sekali, beberapa orang menendang jauh kekayaan dan kemuliaan. Namun mereka bersikeras menikahi paman yang seperti pengemis. Memang, langkah ini benar-benar buruk. Orang yang terlibat pasti menyesal setengah mati. Permisi, aku tidak peduli sama sekali. Kau bilang kau tidak peduli. Sebenarnya meskipun kau menelan harga dirimu, kau hanya harus menelannya. Pikirkan apapun yang kamu mau. Suamiku dan aku sekarang hidup sangat bahagia. Masih bahagia. Wanita menikah lagi tak menjunjung kebajikan istri. Tidak akan diinginkan oleh pria manapun. Hanya orang seperti pengemis yang menginginkannya. Jaga bicaramu. Lu Zui sangat luar biasa. Kamu bahkan tidak sebanding dengan salah satu jarinya. Dia kehilangan akal. Sepertinya seseorang tidak suka disebut pengemis. Siapa bilang tidak? Melihat grup Gu berkembang pesat. Namun ia bahkan tidak bisa mendapatkan bagiannya. Ia pasti diam-diam sangat marah sampai muntah darah. Kamu adalah kakak Ting Ye. Apakah kamu hanya akan melihat orang luar mengganggunya seperti ini? Dia selalu seperti ini. Mengucapkan beberapa kata. Apa masalahnya? Suami, ayo pulang. Makan bersama kelompok. Orang yang meremehkan orang lain ini sungguh memuakkan. Perusahaan Shikaikan. Aku pikir perusahaan Long Chuan dalam 3 detik akan mengakhiri kerjasamanya dengan perusahaanmu. Kau hanya membual. Seorang pengemis. Mengerti grup Long Chuan terbesar di dunia. Itu lelucon. Aku hanya takut orang tak percaya. Aku secara khusus membawa kontraknya. Setelah aku tanda tangan kontrak ini, bahkan Tuan Tua Gu pun harus memperhatikan ekspresiku. Sudah berakhir. Sekarang ia telah menyinggung orang penting. 3, Orang ini pasti gila. 2, 1. Kau pikir kau siapa? Bukankah ini asisten khusus dari grup Long Chuan? Asisten Li, mengapa Anda di sini? Apakah Anda di sini untuk menandatangani kontrak dengan saya? Saya di sini untuk membatalkan kerjasama dengan Anda. Juga, perusahaan Shikai sudah diakuisisi oleh grup Long Chuan. Bangkrut. Apa? Ini tidak mungkin. Kau bisa buka ponsel dan cek sekarang. Ini uangku. Seseorang pingsan. Cepat panggil ambulans. Asisten Li, mohon tunggu. Saya Gu Shem dari grup Gu. Saya ingin berkenalan dengan Anda. Maaf, ketua tidak mengizinkan saya untuk bergaul sembarangan dengan perusahaan kecil. Sebenarnya apa latar belakang Gu Tingyi ini? Mungkinkah dia mengenal ketua Long Chuan? Gu Tingye. Bagaimana kamu tahu bahwa grup Long Chuan akan mengakhiri kontrak? Aku hanya bicara santai. Aku tidak menyangka asisten Li benar-benar datang. Mungkin orang itu terlalu jahat. Grup Long Chuan mengetahuinya. Masuk akal. Chen Chen, apakah kamu dengar itu? Mulai sekarang, kamu harus menjadi orang yang baik. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Anak durhaka ikut masuk denganku. Kau sudah kembali ke negara ini beberapa hari sekarang. Apa yang kau rencanakan?
Ayah apa ini? Kamu tidak peduli padaku selama 5 tahun, dan tiba-tiba kamu mengingatku sekarang. Kau masih menyalahkanku. Waktu itu aku benar-benar terlalu marah. Kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku. Kau adalah putra kandungku. Jika aku tidak mengkhawatirkanmu, siapa lagi yang harus ku khawatirkan? Karena kamu begitu teliti, kenapa kau acuh pada penyebab kematian ibuku, dan tidak menanyakannya? Dokter forensik sudah mengatakan, ibumu meninggal karena sakit. Apalagi yang kau ingin aku selidiki? Sudah berapa kali aku mengatakannya, ibuku meninggal, karena sebab yang tidak wajar. Kamu hanya tidak percaya padaku. Saat ibumu sakit parah, kau malah bersenang-senang dengan wanita di bar. Dan sekarang kau berbalik menyalahkanku. Apakah itu pantas? Di antara kita berdua siapa sebenarnya yang tidak peduli? Aku tidak memiliki ingatan ini. Bahkan jika itu terjadi, aku dijebak oleh seseorang. Bahkan sampai hari ini kau masih tidak menunjukkan penyesalan. Dan kau bahkan ingin mengarang semacam alasan tentang amnesia. Kamu tidak pernah percaya padaku. Suluozu. Jika kamu bersedia bercerai sekarang, aku bisa melupakan masa lalu dan menikahimu lagi. Menikahimu? Apakah itu membawa kehormatan leluhurku? Atau aku tercerahkan dan naik ke surga? Aku ingat. Keluarga Gu tidak punya tahta untuk diwarisikan. Luozue. Gu Tingye. Seorang pengemis. Aku lebih baik darinya dalam segala hal. Aku akan mengingatkanmu sekali lagi. Kamu seharusnya memanggilku Bibi sekarang. Keponakan yang baik. Suluozu, jangan tidak tahu berterima kasih. Aku memberitahumu. Kamu pasti akan menyesalinya. Kamu sangat kalut karena amarah. Menurutku kamu yang akan menyesalinya. Kamu mungkin masih belum tahu kan? Gu Tingye, pada malam ibunya meninggal. Dia masih berpesta por. Kamu pada dasarnya tidak memahaminya. Jadi aku mengerti maksudmu. Seseorang yang menculik putraku sendiri. Dan masih berani menikahiku. Tapi bocah kecil ini, awalnya hanya beban. Kau membawanya juga adalah beban. Aku membantumu meringankan bebanmu. Guian, aku benar-benar meremehkanmu. Bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Kamu benar-benar bajingan. Gu Tingye itu tidak jauh lebih baik dariku kan? Jika kau bersedia bercerai sekarang, aku bisa memberimu kesempatan lain. Gu Tingye, 1000 kali lebih baik darimu. 10.000 kali lebih baik. Dan tentang masalah yang kamu sebutkan itu, Tingye dijebak oleh seseorang. Ayahku jelas bukan orang seperti itu. Siapa sangka, pada akhirnya kaulah yang percaya padaku. Ternyata 2 orang luar. Kalian benar-benar tidak bisa menilai karakter orang. Akan ku beritahu. Kalian akan menyesal nanti. Seorang mania kekerasan sepertimu sama sekali tidak pantas untuk ibuku. Ayahku jauh lebih kuat darimu. Kau bocah kurang ajar, beraninya kau mengutukku. Ayo pulang. Gu Tingye. Kau tunggu saja. Ketua, kepala perusahaan cabang, akan berada di klub pavilion bulan malam ini untuk melaporkan pekerjaan kepadamu. Dimengerti. Istri, aku lupa meninggalkan sesuatu. Aku akan kembali ke rumah tua dulu. Kalau begitu cepat kembali. Baiklah. Ketua. Jas yang kau pesan khusus di Paris ada di kursi belakang mobil. Baiklah, ayo pergi. Ya. Halo Ketua Liu. Ada apa? Suluozu. Malam ini kau dan aku. Malam ini kita ke klub pavilion bulan untuk melaporkan pekerjaan kepada Ketua Long Chuan. Ketua ada di ruang pribadi 302. Ketua Liu, sekarang sudah sangat larut. Aku masih harus mengurus anakku di rumah. Bagaimana kalau kamu mencari rekan kerja pria untuk pergi saja? Mengundangmu berarti aku menghargaimu. Jika kau tidak datang, kau tidak perlu datang lagi. Gu Tingye baru saja pergi. Chin-Chin tidak aman sendirian di rumah. Bagaimana kalau bawa Chin-Chin saja dan pergi bersama? Ayo pergi. Chin-Chin, ibu membukakan kamar untukmu. Tetap di sini sendiri dan jangan berkeliaran. Ibu akan ke ruang pribadi 302 untuk membahas pekerjaan.
Aku akan segera menjemputmu, baiklah. Seorang gadis sendirian di malam hari. Terlalu berbahaya. Chen Chen ingin melindungi ibu. Ibu berjalan sangat cepat. Tidak bisa menemukan ibu lagi. Dari mana datangnya anak liar ini? Klub mawah kami, kau pengemis kecil. Bagaimana kau bisa menyelinap masuk? Aku bukan anak liar. Aku masuk bersama ibu. Klub mawah kami hanya melayani miliarder. Siapa ibumu? Aku bukan. Ibuku juga ada di sini untuk membahas pekerjaan. Dia ada di sini. Kurasa, dia seorang pemandu lagu bukan? Seorang wanita yang minum bersama orang kaya. Kamu tidak boleh menjelek-jelekkan ibuku. Chen Chen, Ayah, cepat ke pavilion bulan, selamatkanku. Aku sedang diganggu oleh orang jahat. untungnya aku tepat di klub ini. Aku harus pergi mencari Chen Chen. The film was translated and narrated by M Media. Di mana ketuanya? Berhenti. Ayah. Dia yang menggangguku. Cepat pukul dia. Jadi kau ayah bocah kecil ini. Jangan berpikir bahwa membawa bala bantuan akan mengubah apapun. Bahkan jika seluruh keluargamu datang, aku masih bisa mengusir kalian semua. Baiklah. Kau ingin mengusir seluruh keluargaku. Lihat ayahku Superman kan. Jangan sombong. Tunggu saja, aku akan menelepon seseorang. Penjaga. Ada apa? Ketua, orang-orang ini membuat masalah di klub kami. Bisakah kau panggil keamanan untukku dan usir mereka? Kau bajingan. Kaulah yang seharusnya pergi. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Kau sudah menyinggung bos kami. Bahkan jika kau menjual seluruh keluargamu 100 kali, kau tetap tak mampu membayar ganti rugi. Hanya untuk satu tamparan yang kau berikan pada putranya. Aku buta dan bodoh. Tolong kasihanilah aku. Orang besar tidak memikirkan kesalahan orang kecil. Ampuni aku. Ketua, pecat dia. Apa kau dengan itu? Kau dipecat. Kemasi barang-barangmu dan pergi. Ayah, bagaimana ayah bisa memecat orang? Karena ayah adalah SOP RMAL. Semua orang harus mendengarkan ayah. Aku juga ingin menjadi suatu hari nanti. Menjadi Superman seperti ayah. Chen Chen, kenapa kau di sini sendirian? Di mana ibumu? Ibu sedang lembur. Ayah cepat cari ibu. Ada permainan dewasa yang mendidikan di sini. Ketua, tolong jaga anak ini sebentar. Aku akan mencari seseorang. Ya. Ketua Liu, Kau datang ke klub dengan pakaian seperti ini. apakah ada masalah? Sebelum ketua tiba, cepat ganti pakaianmu. Ketua Liu, aku di sini untuk melaporkan pekerjaan, bukan untuk menjual diri. Jika kau ingin promosi, kau harus melayani atasanmu dengan baik. Ini juga bagian dari pekerjaanmu. Aku menolak pekerjaan semacam ini. Maaf Ketua Liu. Aku akan pulang. Suluozu, mengundangmu berarti aku menghargaimu. Jangan kira, karena kau karyawan tetap, semuanya akan baik-baik saja. Ada banyak orang yang ingin bekerja untuk perusahaan ini. Aku bisa memecatmu sembarangan. Aku masih mengandalkan pekerjaan ini untuk menafkahi Gu Tingye dan Chen Chen. Aku tidak bisa dipecat. Baiklah. Aku akan ganti baju sekarang. Nah, begitu lebih baik. Kemana dia pergi? Tidak mungkin. Minta ketua memeriksa rekaman pengawas.
Ketua, kau akhirnya datang. Silakan duduk cepat. Pertama mari selesaikan laporan kerja. Lalu kau bisa pergi mencari Lu Zhu. Maaf membuatmu menunggu. Mari kita mulai laporannya sekarang. Jangan terburu-buru ketua. Silakan minum dulu. Aku ada hal lain yang harus dilakukan. Jangan repot-repot dengan semua ini. Mari kita mulai laporannya sekarang. Saya mengerti. Seseorang di level Anda. Jadwal Anda pasti padat. Tapi jangan khawatir. Apa yang sudah saya siapkan untuk Anda tidak lebih buruk dari yang lain. Apa yang sedang kau siapkan? Staf sedang berganti pakaian. Anda akan segera tahu. Aku ada hal lain yang harus dilakukan. Aku tidak punya waktu untuk menunggu di sini bersamamu. Mari kita tunda laporannya untuk lain kali. Tunggu sebentar lagi. Sebentar lagi ketua. Ini akan cepat. Ini adalah kejutan yang saya dan staf saya telah siapkan dengan cermat untuk Anda. Dia sangat lambat hanya untuk berganti pakaian. Dia datang. Kejutan yang mereka siapkan sebenarnya adalah istriku. Ketua, ini adalah karyawan tercantik dari perusahaan cabang, Su Luozhu. Omong kosong, bagaimana mungkin istriku tidak cantik? Ketua, mengapa Anda memakai masker? Identitasku cukup istimewa. Karyawan biasa, tidak bisa melihat wajah asliku. Orang kaya memang punya banyak keanehan. Saya mengerti. Dengan kekayaan dan bisnis Anda yang besar, wajar untuk berhati-hati. Anda tidak bisa mengekspos privasi Anda. Xiao Su, mengapa kamu tidak cepat ke sana? Aneh. Kenapa aku merasa familiar saat melihatnya? Apa kamu tidak dengar ketua? Apa yang baru saja dia katakan? Dan kamu masih menatapnya. Jika dia tidak memakai masker, bukankah kamu akan sangat ingin mendekat ke wajahnya dan melihat? Maaf. Orang tua bangka ini. Beraninya dia begitu galak pada istriku. Aku akan membuatmu membayar nanti. Cepat pergi dan tuangkan anggur untuk ketua. Aku bisa melakukannya sendiri. Pasti kamu yang menatap, yang membuat ketua marah. Malam ini, kamu harus melayani ketua dengan baik untuk menebus kesalahanmu. Ketua Liu, aku wanita bersuami. Bagaimana kamu bisa membuatku menemani pria lain? Ini adalah ketua Long Chuan, bernilai ratusan miliar. Berapa banyak wanita memimpikan pria seperti itu? Apa hubungannya denganku? Aku hanya punya satu suami. Jadi Nona Su sudah menikah. Untuk membuat Nona Su begitu setia. Orang macam apa? Suamimu. Suamiku pantas tampil di depan umum dan cakap di dapur. Dia lembut dan sabar terhadap anak-anak dan selalu mempertimbangkan aku. Aku rasa tidak ada siapapun yang lebih baik darinya di dunia ini. Jadi aku dinilai setinggi itu di hati Lu Zhu. Ketua, Anda tidak tahu setengahnya. Suami Su Luozhu jelas seorang pria simpanan. Dia bergantung pada Su Luozhu untuk segala hal termasuk makanan. Dia pada dasarnya seorang pengemis. Ketua Liu sangat akrab dengan latar belakang keluarga. Karyawan wanitamu. Hanya desas-desus. Dibandingkan dengan ketua, suami Su Luozhu itu sama sekali bukan manusia. Kau bicara omong kosong. Suamiku sama sekali tidak seperti itu, seburuk yang kau katakan. Masih berani membantah. Siapa di perusahaan ini yang tidak tahu bahwa kamu menikahi seorang miskin? Cukup. Su Luozhu, lihat apa yang sudah kamu lakukan. Membawa-bawa suamimu yang tidak berguna. Membuat ketua marah. Cepat minta maaf kepada ketua. Ketua Liu, kaulah yang seharusnya meminta maaf. Apa maksud ketua? Kau benar-benar menggunakan karyawan wanita untuk menyuap atasanmu, grup Long Chuan. Tidak mengizinkan mengancam karyawan. Atau terlibat dalam perdagangan daging. Aku menyatakan kau dipecat. Ketua, tolong jangan. Pergi sekarang juga. Kalau tidak aku akan memastikan kau tidak bisa mencari nafkah di Long Chuan. Terima kasih ketua. Sama-sama. Memiliki karyawan seperti itu sebagai pemimpin adalah kelalaian tugasku. Ketua benar-benar bijaksana dan adil. Ketua, aku masih harus pergi mencari putraku. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Terserah kau saja. Ayah, mengapa ayah memakai topen? Chin Chen, kau salah orang. Ini adalah ketua kami, bukan ayahmu. Tidak, aku hanya... Ini anakmu. Lucu sekali. Ya ketua.
Maafkan aku. Tanpa izinmu. Aku langsung memeluknya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ketua juga sangat menyukai anak-anak kan? Aku menyukai mereka. Siapa sangka bahwa ketua menyukai anak-anak sampai sejauh ini? Ayah, apa yang ayah dan ibu bicarakan? Ibu, kenapa ibu memanggilmu ketua? Ayah dan ibu sedang bermain permainan berdandan. Kau sama sekali tidak boleh memberitahu ibu. Kalau tidak itu akan melanggar aturan. Chen mengerti. Ini adalah milik ayah dan ibu. Kesenangan pribadi. Chen sangat pintar. Interaksi akrab antara keduanya. Seperti Tingye dan Chen. Apa yang kalian berdua bicarakan? Ini rahasia antara aku dan ayah. Rahasia antara aku dan paman. Aku tidak menyangka ketua bisa begitu sabar terhadap anak-anak. Kau pasti akan menjadi ayah yang baik di masa depan. Luo Zui memujiku lagi. Terima kasih. Chen, sudah larut. Ucapkan selamat tinggal pada paman. Kami pergi. Selamat tinggal, paman. Tingye. The film was translated and narrated by M Media. Guiyan, apa yang kamu lakukan di tengah malam? Suluzu, aku akan segera kaya. Aku sudah berpegangan pada kaki grup Long Chuan. Aku akan segera melambung. Jika kau bercerai sekarang, masih belum terlambat. Aku bisa mempertimbangkan mengambilmu sebagai selir. Jika kamu sakit pergi ke rumah sakit, apa yang kamu lakukan? Mengganggu orang di tengah malam. Dasar jalang tidak tahu berterima kasih. Aku akan menghadapimu sekarang juga. Beraninya kau menyentuh wanitaku. Kau mencari mati. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Ibu baik-baik saja. Beraninya kau memukulku. Kau tahu siapa ayahku? Kau tahu siapa aku? Aku akan membuatmu tahu siapa aku sekarang. Istri. Adegan berdarah. Jangan biarkan anak itu melihat. Kau benar-benar tidak pernah berubah. Beraninya kau datang ke rumahku dan mengganggu istriku. Dengan karaktermu, grupku cepat atau lambat akan dihancurkan olehmu dan ayahmu. Gue Tingye. Kau berani memukulku. Aku keponakanmu. Kau tahu aku keponakanmu, tapi kau tak panggil paman. Jika aku menemukanmu lagi, mengganggu keluargaku, aku akan melihatmu sekali dan memukulmu sekali. Tingye akan baik-baik saja kan? Ibu, jangan khawatir. Ayah adalah SOP Eder MIL. Dia pasti akan mengusir orang-orang jahat itu. Tidak. Saya harus pergi memeriksa. Suami kamu luar biasa. Ayah sangat kuat. Tapi, bagaimana kita harus menangani ini? Kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja di sini. Buang dia ke tempat sampah. Sampah. Dia pantas berada di tempat sampah. Ide bagus. Ayah, ibu, biarkan aku membantumu. Ayah, ibu, ayo pulang. Ayo pergi, baunya busuk sekali. Baunya sangat busuk. Baunya sangat busuk. Bagaimana dia bisa tidur di tumpukan sampah? Ya ampun, saya sudah mengambil foto. Orang ini bukan orang bodoh kan? Dia pasti kabur dari rumah sakit jiwa kan? Cepat ambil gambar. Unggah di momen dan tanyakan. Berhenti mengambil gambar. Pergi. Ayo pergi. Guiyan. Meskipun kamu dan Luo Zui belum menikah, di hatiku, kau menantuku yang sah. Malam ini adalah perjamuan keluarga Su. Saya ingin mengundangmu untuk hadir. Saya ingin tahu apakah kamu ada waktu luang. Gu Tingye berani memukulku. Aku harus membuatnya mempermalukan diri di jamuan keluarga. Aku buat dia menderita 1000 kali lebih buruk dari dibuang. 10.000 kali lebih buruk. Paman, jangan khawatir. Aku pasti akan tiba tepat waktu. Kalau begitu saya akan menyerahkan proyek ini kepada Ketua Li. Rasanya enak. Mohon lebih berhati-hati. Bukankah ini suami pengemis Su Luozu? Sangat tidak berguna. Seorang pria dewasa. Setiap hari di rumah menjaga anak-anak. Menjadi suami rumah tangga. Bukankah sudah kubilang untuk kembali sendiri? Mengapa kamu membawa 2 beban? Ayah, Tingyi adalah suamiku.
Chen Chen adalah anakku. Bagaimana mungkin saya meninggalkan mereka dan menghadiri perjamuan sendirian? Cukup. Kita punya tamu penting hari ini, jadi saya tidak akan membuang kata-kata padamu. Kemarilah dan sapa. Guiyan, Tuan muda gue. Dia datang ke perjamuan keluarga karena rasa hormat padamu. Mengapa kamu tidak segera berterima kasih padanya? ayah, aku sudah menikah. Aku punya suami sekarang. Kenapa kau mengundang Guiyan ke sini? Apa yang ingin kau lakukan? Suluozu, berapa banyak orang yang ingin mengundang tuan muda gue, tapi tidak bisa. Tepat sekali. Jika saja kau tidak begitu buta waktu itu. Bersikeras bersama seorang pengemis. Keluarga Sukita sudah lama menjadi besan dengan ketua Gu. Gu Tingye adalah suami sahku. Dia bukan pengemis yang kau bicarakan. Jika kau menyukai Guiyan, maka kau nikahi saja dia sendiri. Dasar gadis sialan. Begitukah caramu bicara pada orang yang lebih tua? Ibumu meninggal lebih awal, dan semua yang kulakukan adalah demi kebaikanmu sendiri. Tidakkah kau melihat suamimu yang tidak berguna itu? Tidak punya uang, tidak punya kekuasaan. Statusnya di keluarga Gu kalian lebih buruk dari anjing. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan muda Gu? Dia bermartabat dan tampan, dan punya masa depan cerah. Sebenarnya aku selalu tidak bisa melupakan Luozu. Aku hanya tidak menyangka. Paman dan bibi juga sangat menghargaiku. Jadi Tuan muda Gu juga merasa begitu? Menurutku lebih baik cepat bercerai dengan Gu Tingyi ini dan menghidupkan kembali cinta lama dengan Tuan muda Gu kita. Suluozu, apakah kamu dengar itu? Cepat tawarkan tuan muda gue bersulang. Betapa hebatnya. Kesempatan untuk berdamai. Ya, Tuan muda gue. aku tidak akan bersulang. Ini adalah Tekozisha. Aku menangkan di lelang. Senilai 100 juta. Ini untuk paman. 100 juta. Astaga. Aku tidak pernah menyangka Tuan muda Gu sekaya ini. Suluozu, kenapa kau masih malu-malu? Kamu harus bersulang dengan anggur ini. Mau tidak mau. The film was Singkirkan. translated Aku tidak akan bersulang. and narrated by M. Lepaskan. Dasar pengangguran tak berguna. Di keluarga Sukami, kamu tidak punya hak untuk bicara. Kau, cepat bawa Su Chen Chen dan pergi dari sini. Berhenti jati pemandangan yang mengganggu di sini. Aku tidak menyangka Tekozisha bisa memenangkan hati keluarga Su. Kebetulan sekali, hadiah yang kubawa kali ini juga adalah Tekozisha. Hei, kedua teko ini identik. Ada apa ini? Jelas salah satunya palsu. Tekoku berasal dari Raja Teko, Guru Sheng, Gu Tingye. Kau membawa sesuatu dari toko serba ada untuk paman. Apa maksudmu dengan itu? Kau ini pengemis, kau tahu itu? Bagaimana mungkin kau mampu membeli Tekozisha? Menurutku teko rusakmu itu pasti palsu. Pada perjamuan keluarga sepenting hari ini, kamu malah membawa teko palsu untuk menipu orang. Kamu benar-benar pembawa sial. Pergi dari sini sekarang juga. Milikku asli, miliknya palsu. Konyol sekali. Apa yang tidak bisa dibeli Tuan muda Gu? Perlukah dia pakai barang palsu untuk menipu? Dia pasti takut Suluozu akan mencampakkannya. Jadi dia membawa yang palsu untuk menipunya. Saya tidak menyangka yang asli ada di tangan Tuan muda gue. Dasar sekumpulan orang bodoh. Saya bicara padamu. Bukan hanya kamu membawa teko palsu, tapi kau juga mempermalukan orang di sini. Kamu, pergi dari sini. Pergi. Tentunya ayahku adalah yang asli. Ayahku tidak pernah berbohong. Dasar bocah nakal. Kau tidak punya hak bicara. Bagaimana bisa keluargaku diganggu oleh kalian semua? Entah itu asing atau palsu. Guru yang akan tahu dengan sekali lihat jika dia datang. Kau benar-benar bermimpikan. Pertama kau mencoba menipu orang dengan teko palsu. Sekarang kau menyeret Guru Shen ke dalam masalah ini. Suluozu, otak suamimu benar-benar kacau. Siapa yang tidak tahu Tuan Sheng? Hanya melayani miliarder top dunia. Guru Sheng 2 tahun lalu menandatangani kontrak dengan grup Longchuan. Sekarang, dia hanya melayani ketua grup Longchuan. Jika aku bisa mengundangnya, Hanya kamu. Jika kau bisa mengundangnya.
aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. Kau sebaiknya ingat apa yang kau katakan. Jangan menarik kembali perkataanmu nanti. Jika kau tidak bisa mengundangnya, kau akan segera menceraikan Su Luozi. Tidak. Gu Tingye, jangan main-main. Bagaimana mungkin kita bisa mengundang Guru Zheng? Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Urusan pria, wanita sebaiknya tidak ikut campur. Su Luozi, menurutku kau sebaiknya cepat pulang dan berkemas. Ikut denganku. Kau sebaiknya masih mempertimbangkan bagaimana kau akan berlutut dan meminta maaf nanti. Dalam 1 menit, minta Guru Zheng muncul di kediaman keluarga Su. 1 menit. 1 menit bahkan tidak cukup waktu untuk meluncurkan roket. 30 detik tersisa. Mari kita lihat bagaimana kau akan mengakhiri ini. 20. 19. 18. Gu Tingye, apakah Guru Zheng benar-benar akan datang? Akan datang. 5. 4, 4. 3, 3. 2, 2. 1. 1. Ya Tuhan, Tuan Zhang ada di sini. Ini benar-benar Guru Zheng. Ya Tuhan, Tuan Zhang ada di sini. Guru Zheng. Mengapa Anda di sini? Jika seseorang mengundangku, aku tentu saja datang. Mungkinkah ini benar-benar Gu Tingye yang mengundang orang ini? Siapa sebenarnya dia? Guru Zheng, tolong periksa kedua teko ini dan teliti mereka. Mana yang asli? Keahliannya memang identik. Aku tidak bisa melihat perbedaan apapun. Ini replika teko kualitas ribuan yuan. Tentu saja kamu tidak bisa melihat perbedaannya. Namun, teko-teko yang kubuat setelah diisi air akan memperlihatkan bunga plum di bagian bawah. Ini untuk mencegah siapapun menyalin karyaku. Seseorang bawakan air. Hari ini aku akan membuat Gu Tingye kehilangan semua reputasinya. Mulai sekarang, dia tak akan berani ke keluarga Su lagi. Ini silakan. Ini silakan. Dia ini. Ya, ayah menang. Di mana Gu Yan? Kamu ingin aku berlutut dan meminta maaf. Jangan mimpi. Guru Zheng, apakah Anda yakin ini teko yang Anda buat? Bagaimana mungkin aku tidak mengenali teko yang kubuat sendiri? Namun, teko ini selalu dikoleksi oleh Ketua Lan Juan. Mengapa kamu ada di sini hari ini? Gu Tingye, ada apa denganmu? Bagaimana mungkin kau berharga? Sebuah teko senilai 100 juta? Istri, jangan marah. Aku akan memberitahumu nanti saat kita sampai di rumah. Ayah, jika ayah menyimpan teko ini, maka mulai sekarang, ayah tidak diizinkan membuatku dan Gu Tingye bercerai lagi. Teko ini. Mungkin pengemis ini yang beruntung dan menemukannya. Mengambil 100 juta juga tidak buruk. Baiklah, aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Gu Tingye, sebaiknya kau katakan yang sebenarnya padaku. Istri, sebenarnya teko itu palsu. Palsu. Benar sekali, teko sisa itu. Aku menemukannya di pinggir jalan dan membelinya seharga 20 yuan. Lalu kau masih berani memanggil Guru Zheng kemari? Apa kau tidak takut terbongkar? Teko sisa Guru Zheng. Semuanya telah diakuisisi oleh Ketua Long Chuan. Sangat sedikit yang masuk ke rumah lelang. Bahkan jika ada, Gu yang tidak akan bersedia menghabiskan 100 juta untuk membelinya kembali. Jadi pada saat itu, sangat mungkin bahwa kedua teko itu hanya bisa palsu. Lalu bagaimana dengan Guru Zheng? Guru yang selalu berdedikasi untuk memerangi barang palsu. Selama seseorang mengambil tekonya dan memalsukan karyanya,
Dia akan menempuh ribuan mil untuk sampai ke sana, untuk melindungi reputasinya. Jadi begitu. Lalu Guru Sheng seseorang yang sangat menghargai orisinalitas. Namun memperlakukan barang kaki lima sebagai karyanya sendiri. Bukankah itu akan sangat membuat frustrasi? Tidak apa-apa. Selama dia mengira itu asli, maka dia tidak akan sedih. Ayah, aku harus berurusan dengan Gu Tingye. Jika bukan karena dia, aku tidak akan kehilangan muka sebanyak ini. Di perjamuan keluarga Su, hanya itu kemampuannya. Selama grup Gu masih di tangan kita, dia tidak akan bisa pulih. Ayah, kita harus membuat grup Gu lebih besar dan lebih kuat. Saat itu, kita pasti akan membuat Gu Tingye yang tidak berguna itu sangat marah hingga muntah darah. Anda benar. Besok kita perlu mengunjungi asisten Lee dan berusaha untuk mengamankan proyek kerjasama dengan grup Longchuan. Asisten Lee, ini untuk Anda. Ketua Gu jujur saja. Jika hadiah yang Anda berikan tidak cukup murah hati, kontrak ini benar-benar tidak akan jatuh ke tangan Anda. Dimengerti, orang-orang yang ingin mencari muka dengan asisten Lee ada banyak. Terima kasih asisten Lee, karena beri kesempatan kepada grup Gu. Sepertinya Ketua Gu benar-benar tulus dalam berinvestasi. Karena itu, saya juga bisa memberikan ketua penjelasan yang layak. Asisten Lee, lalu proyek ini, kapan kita bisa mengharapkan keuntungan? Segera setelah kontrak berlaku, dan dana sudah tersedia, Anda akan segera melihat keuntungan. Menurut kontrak ini, semakin banyak kau investasi semakin banyak untung. Secara teori benar. Bagaimanapun, perusahaan yang bermitra dengan grup Longchuan selalu menghasilkan keuntungan. Saya sudah mendengar tentang itu. Itulah mengapa saya percaya grup Longchuan begitu banyak. Saya sudah memutuskan untuk menambahkan 50% lagi ke rencana awal untuk membuat grup Gu semakin kuat. Ayah, menginvestasikan lebih banyak berarti menggelapkan dana publik. Apa yang perlu ditakutkan? Mereka yang mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal sepele. Bagus. Ketua Gu memiliki keberanian besar. Jangan khawatir. Saya jamin Anda akan dapat keuntungan tanpa kerugian. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Asisten Lee silakan tinggal. Tidak perlu mengantar saya keluar. Ketua. Ketua. Anda benar-benar cakap. Tanpa mengeluarkan satu sen pun, Anda telah menebar jaring yang luas. Ikan-ikannya sudah masuk. Saatnya menariknya. Anda tiba-tiba memanggil kami ayah dan anak untuk rapat dewan. Apa yang terjadi? Seseorang laporkan kau gelapkan dana publik, menyebabkan rantai modal perusahaan putus, dan semua proyek terhenti. Ketua Gue, itu bukan uang pribadi Anda, uang grup Gue. Setiap direktur memiliki bagian. Jika kau menutupi defisit hari ini, kita akan lupakan yang sudah-sudah. Jika tidak, kita akan bertemu di pengadilan. Apa kamu punya bukti? Ayahku dan aku sangat sibuk. Bukti. Ini buktinya. Ayah, seseorang menulis surat laporan. Karena sudah ketahuan, maka aku akan ungkap kebenaran. Uang itu dihabiskan untuk proyek bekerja sama dengan grup Longchuan. Ketika kita menghasilkan uang darinya, semua orang akan mendapatkan dividen. Jumlah sebesar itu, bisakah kita benar-benar dapatkannya kembali? Saat bekerja sama dengan grup Longchuan, tidak pernah ada kerugian. Agar aman, kau bisa minta orang Longchuan bersaksi. Guian, telepon asisten Lee. Ayah, asisten Lee tidak menjawab. Teleponnya tidak tersambung. Itu berarti ada sesuatu yang mencurigakan. Jika 10 miliar hilang, perusahaan kita akan tamat. Telepon Suluozu. Dia juga bekerja di Longchuan. Dia pasti tahu. Guyan.
Halo Suluozu. Ini Guyan. Jangan tutup telepon dulu. Apa kamu tahu tentang proyek Longchuan dan grup Gul dengan keuntungan melebihi proyek kerjasama 500%? Guyan, apa kau sudah gila? Karena uang. Long Chuan tidak pernah memiliki proyek seperti itu. Kenapa Guyan menanyakan itu? Apakah sesuatu terjadi pada grup Gu? Aku harus pergi memeriksa untuk Gu Tingye. Guishen, jika kau tidak memberi kami penjelasan hari ini, aku akan pastikan kau ayah dan anak merangkak keluar. Ayah. Kakek kamu di sini, Tuan Besar. Anda tidak mungkin hanya karena Guishen adalah putra Anda, melindunginya dari kejahatannya. Dia jelas mentransfer uang itu ke luar negeri. Dia merasa bahwa dengan Gu Tingye, putra kandungnya kembali, dia akan kehilangan hak warisnya. Jadi dia rencanakan ambil uang dan kabur. Ayahku tidak selemah itu. Semua uang ini telah diinvestasikan ke dalam proyek grup Longchuan di depan Tuan Besar. Jangan berbohong. Kami sudah menelepon berkali-kali, tapi grup Longchuan tidak peduli padamu. Guishen, kau telah menggelapkan dana publik, menyebabkan semua pemegang saham menderita kerugian tanpa alasan. Kau segera diskors dari posisimu sebagai ketua Gul. Tingye akan mengambil alih. Ayah, Gu Tingye selalu menjadi playboy. Dia tidak punya kemampuan sama sekali untuk mengelola perusahaan. Benar kakak, kita tidak bisa begitu saja melihat Gu hancur di tangannya, bukan? Itu masuk akal. Menurutku posisi ketua harus diberikan kepada orang lain. Guyan juga dilatih olehku secara pribadi. Biarkan Guyan sementara mengelola perusahaan untukku. Benar paman tidak punya pengalaman. Biarkan aku saja yang melakukannya. Siapa bilang aku tidak punya pengalaman? Ketua, ini Li, asisten Li. Kamu memanggil Gu Tingye ketua. Itu benar. Ketua selalu bertanggung jawab atas seluruh grup Longchuan, mengendalikan jalur kehidupan ekonomi belahan bumi timur. Anda adalah ketua Longchuan. Kalau begitu pasti Anda yang menginstruksikan asisten Li untuk menipu kami. Kal, Gu Tingye, dasar binatang. Jika kau tidak begitu serakah, bagaimana kau bisa tertipu? Guishen, kembalikan uangnya. Grup Gul akan hancur di tanganmu. Siapa yang menyuruhmu menyinggung Gu Tingye? Perjuangan persaudaraanmu telah menyeret kami ke dalamnya. Jika aku mengambil alih kendali Gu, aku bisa membatalkan kontrak dengan Longchuan, memungkinkan semua direktur untuk kembalikan uang mereka yang hilang kembali ke kantong mereka. Gu Tingye, apa yang kau katakan itu benar? Tentu saja. The film was translated and narrated by M Media. Grup Gu. Bagi ketua Longchuan untuk mengelola Gu yang sepel. Bukankah itu masalah sepel? Kalau begitu kami akan merepotkan ketua. Tidak ayah, karena Gu Tingye memiliki Longchuan. Mengapa ayah harus mengambil bagian dariku dan memberikan Gu kepadanya? Benar, ini tidak adil bagiku dan ayahku. Keadilan. Saat kau membunuh ibuku waktu itu, apakah kau pernah berpikir untuk bersikap adil padaku? Apa? Penyakit ibuku waktu itu jauh dari fatal. Gu Zhe lah yang menyuntiknya dengan obat terlarang yang menyebabkan kematiannya. Ini adalah keterangannya. Catatan transaksi pembelian obat-obatan itu. Jadi ternyata istriku tidak meninggal karena sakit saat itu. Itu semua disebabkan oleh putra angkatku ini. Ayah, bukan begitu. Gu Tingye, dia sepenuhnya memfitnahku untuk mendapatkan grup Gul. Dia tidak akan berhenti pada apapun. Entah itu fitnah atau bukan, cukup ambil catatan perawatan rumah sakit dan kau akan tahu. Meskipun dokumen perawatan di komputer dihapus olehmu, untungnya perawat menyimpan salinan cadangan tulisan tangan. Tuan Ketua Gu, Anda akan tahu setelah melihatnya. Anak durhaka, aku memperlakukanmu seperti putraku sendiri. Dan begini caramu membalasku. Pecat mereka berdua. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Kakak, aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Masalah ini dan Guyan juga terkait erat. Petugas penegak hukum sudah menunggu. Mari kita selidiki bersama. Tidak kakak, dengarkan penjelasanku. Aku tidak bersalah. Aku tidak terlibat dalam masalah ini. Apa yang kau lakukan? Tidak. Tidak. Ketua Longchuan benar-benar memisahkan urusan publik dan pribadi. Dan memiliki pikiran yang luas. Grup Gu kita terselamatkan. Memiliki orang yang begitu cakap. Mengelola grup Gu. Itu benar-benar kehormatan bagi grup Gu. Ketua Longchuan benar.
Sudah berakhir. Penyamaran ketua terbongkar. Anakku. Tentang menipu istrimu. Kau harus menjelaskannya dengan baik. Semoga berhasil. Istri, kenapa kau di sini? Jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa melihat pertunjukan megah darimu? Aku. Gu Tingyek, kau sembunyikannya dengan rapi. Kau bahkan menipuku. Istri, dengarkan penjelasanku. Aku tidak ingin mendengarmu bicara. Istri. Istri, aku tidak. Istri, aku melakukan ini karena sangat terpaksa. 5 tahun lalu, aku dijebak. Dan ibuku meninggal secara tak terduga. Untuk menyelidiki kebenaran dengan jelas, aku tidak punya pilihan selain berpura-pura miskin. Jadi kenapa kau tidak berpura-pura lagi? Bukankah itu karena kau mengetahuinya? Itu benar. Jika aku tidak mengetahuinya, kau pasti akan terus berpura-pura. Aku bodoh, mengkhawatirkanmu sepanjang hari, dan bekerja setiap hari untuk menafkahimu. Maafkan aku. Aku akan menyerahkan gajiku. Kau tidak perlu menderita lagi mulai sekarang. Apakah ini tentang uang? Kuil kecilku ini tidak bisa menampung Buddha besar sepertimu. Mulai sekarang kau harus hidup sendiri. Aku tidak akan meninggalkanmu. Di mana kau berada di situlah, aku akan berada. Masalah kau berpura-pura miskin ini, siapa lagi yang tahu? Asisten Li tahu. Mereka semua tahu. Aku bahkan tidak tahu. Kalau begitu kau nikahi saja dia. Istri. Ayah, apakah ayah membuat ibu marah? Ya, Ayah harus memberi ibu lebih banyak hadiah. Anak perempuan paling suka menerima hadiah. Dengan begitu, ibu pasti akan memaafkan ayah. anak baik. Terima kasih sudah membantu ayah dengan sebuah ide. Ayah akan tidur bersamamu malam ini. Permisi. Siapa Suluozu? Norasu. Ini aku ada apa? Ya Tuhan, ini edisi kolektor Hermes. Hanya ada 2 di seluruh dunia. Salah satunya ada pada Ratu Eropa. Kalung ini, aku pernah melihatnya di berita. Beratnya 10 karat penuh. Dipahat dari berlian Afrika asli. Dilalang seharga 20 miliar. Dan supercar Ferrari ini. Desain ini hanya ada 1 di seluruh dunia. Norasu, ini adalah milik suamimu. Hadiah minta maaf khusus untukmu. Luozi terlalu beruntung bukan? Suaminya terlalu memanjakannya. Aku tidak mau siapapun yang membelinya kembalikan padanya. Ya Tuhan, ini mereka yang kehausan mati kehausan. Sementara mereka yang kebanjiran tenggelam. Tolong berikan padaku. Nyonya, tolong jangan mempersulit kami. Orang-orang yang bekerja, tolong tanda tangani dokumennya. Baiklah. Istri aku minta maaf. Tolong maafkan aku. Hanya dengan ini, kau masih berharap aku tenang. Gue Tingyek, kau terlalu meremehkanku. Semua barang ini adalah yang aku begadang semalaman untuk pesan demi ketua. Bagaimana kau bisa membuangnya begitu saja? Aku akan bekerja seumur hidupku, dan tetap tak dapat salah satunya. Kalau kau tak mau, aku mau. Nyonya. Asisten Lee, lama tidak bertemu. Halo Nyonya. Nyonya, aku hanya seorang asisten khusus tanpa uang atau kekuasaan. Kumohon Anda sama sekali tidak boleh memecatku. Bagaimana mungkin aku berani? Aku hanya orang luar, kau adalah orang dalam. Tidak. Siapa aku sampai bisa mengatakan apapun? Nyonya, sebenarnya apa yang membuatmu marah? Aku istrinya. Aku harap di antara kita bisa jujur satu sama lain. Tapi ketua tidak ingin Anda terluka. Anda memberinya rumah yang hangat. Dia tidak ingin masalah gelap ini mencemari dunia Anda bersama. Dia benar-benar berpikir begitu. Itu benar. Ketua adalah sosok yang kejam di dunia bisnis. Tidak ada yang berani mendekatinya. Tapi setelah bersamamu, dia menjadi lembut. Nyonya, Anda seharusnya tidak meragukan cinta ketua padamu. Sebenarnya dulu, saat kau beli apartemen 99.000, termasuk konferensi penawaran, dan membantumu memulihkan reputasimu, itu semua adalah ketua di balik layar, diam-diam melindungimu. Ya itu benar. Setiap kali dia muncul tepat waktu, aku harus pulang sebentar. Tidak masalah, gajimu akan tetap dibayar. Nyonya, hal-hal ini adalah untukmu. terima kasih Nyonya. Keluarga ini benar-benar tidak bisa tanpaku. Sepertinya
Aku harus menggunakan taktik melukai diri sendiri dan bersikap menyedihkan agar Lu Shu memaafkanku. Ada apa denganmu? Awalnya, aku ingin memasakkanmu makanan. Aku tidak menyangka. Aku benar-benar tidak berguna. Aku minta maaf. Kau ketua Long Chuan yang terhormat. Itu normal untuk tidak tahu cara memasak. The film was translated and narrated by M Media. Rumah ini, kau menyuruh asisten Lee menjualnya padaku 99.000. Kau tahu semua tentang itu. Fakta bahwa aku bisa dipromosikan menjadi direktur. Juga semua karena kau. Aku bisa mengakui masalah rumah itu, tapi masalah yang lain itu sepenuhnya karena kemampuanmu sendiri. Bagaimanapun singkatnya, terima kasih telah berada di belakangku, melindungiku secara diam-diam. Lalu, apakah kau masih menyalahkanku? Itu tergantung pada kinerjamu. Aku akan tunjukkan sekarang. Tanganmu masih berdarah. Tidak apa-apa. Sudah berhenti sakit sejak tadi. Sekarang, apakah kita sudah berdamai? Bagaimana menurutmu? Ayah ibu. Apakah kalian membuat adik perempuan untuk Chen Chen? Ibu tolong aku. Aneh. Kenapa suara Chen Chen ada di sini? Chen Chen, apakah itu kau? Ibu tolong aku. Jangan takut Chen Chen. Ibu datang untuk menyelamatkanmu. Chen Chen. Chen 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 Chen. Ibu aku baik-baik saja. Bagus kau baik-baik saja. Jangan takut Chen Chen. Ibu di sini. Su Luozu. Daripada mengkhawatirkan bocah kecil ini, kau harus urus dirimu sendiri. Guiyan, kau menculik. Benar ini penculikan. Jika kau punya keluhan tunjukkan padaku. Kenapa kau menyakiti Chen Chen? Karena kita sudah merencanakan kejahatan. Seluruh keluarga. Seharusnya bersama. Aku hanya tidak menyangkal kamu begitu mudah dibodohi. Hanya beberapa rekaman. Lalu kamu akan patuh terpancing. Aku sarankan kau berhenti sekarang. Gu Tingye tahu. Dia tidak akan mengampunimu. Itu karena dia. Aku menculikmu. Pria itu Gu Tingye. Bukankah dia sangat mencintaimu? Kalau begitu aku akan membuatnya kehilangan selamanya. Hal yang paling penting. Dan membuatnya hidup dalam penderitaan abadi. Berhenti. Biarkan Chen Chen pergi. Aku akan mati menggantikannya. Ibu tidak. Chen Chen jadilah anak baik. Kau harus hidup. Jangan berakting di depanku di sini. Guiyan lakukan. Tunggu. Aku bisa memberimu semua uang. Semua untukmu. Aku bisa menanggung kesalahan untukmu. Asalkan kau melepaskan Chen Chen. Aku akan melakukan apa saja. Dulu hanya karena ini. Satu kalimat sampah kecil ini. Kamu menikah lagi dengan Gu Tingye. Gu Tingye sangat menghargai mereka berdua. Jika satu orang lebih sedikit mati, rasa sakit Gu Tingye akan berkurang setengah. Maka aku tak bisa biarkan dia lolos. Dia hanya seorang anak kecil. Dan dia bahkan bukan anak kandung Gu Tingye. Chen Chen tidak bersalah. Bagaimana jika dia bukan anak kandung? Selama Gu Tingye menyukainya, dia harus mati. Aku mohon padamu. Tidak, apa-apa membunuhku. Asal jangan sakiti Chen Chen. Demi seorang ibu, tolong biarkan Chen Chen pergi. Aku paling membenci kalian semua yang punya ibu. Karena kau begitu ingin mati duluan. Maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Kalian orang jahat. Ayahku akan segera datang menyelamatkan kita dan melemparkan kalian semua ke penjara. Saat ini, ayahmu seharusnya sudah di pesawat. Ingin dia datang menyelamatkanmu. Bermimpilah. Berhenti. Jangan mendekat. Baiklah, aku tidak akan bergerak. Jangan gelisah. Ayah tolong aku. Lu Shu, bagaimana kau bisa memiliki cincin ini? Ini ditinggalkan oleh ayah kandung Chen Chen. Malam itu. Mungkinkah orang itu adalah kau? Maksudmu? Benar. Akulah pria yang memiliki Chen Chen bersamamu. Cincin ini
ditinggalkan ibuku untukku. Jadi ayah adalah bajingan itu. Mereka bilang kau ada di pesawat. Aku kira kau tidak akan kembali. Aku memang sedang dalam perjalanan bisnis. Untungnya asisten Lin menemukanmu hilang tepat waktu. Aku memeriksa semua kamera pengawas kota, dan baru kemudian menemukanmu. Siapa yang menyuruhmu mengobrol di sini? Aku sedang menculik sekarang. Kakak, aku sudah menyiapkan helikopter untukmu, dan beberapa kotak dolar KS. Kau hanya perlu melepaskan Luozu dan Chen Cheng. Kau dan Gu Yan pergi ke luar negeri. Bukankah menyenangkan untuk hidup tanpa beban dan bahagia? Ayah, bagaimana kalau kita? Apa kau tidak dengar? Sampah kecil ini, apakah dia anak kandung Gu Tingye? Bunuh mereka. Lalu Gu Tingye akan menderita nasib lebih buruk dari mati. Jangan bergerak. Ayah, Tetap diam. Gu Tingye, aku tidak terima. Itu bukan alasan untuk kesalahanmu. Kakak, kau kalah. Kau mengandalkan terlahir di keluarga kaya. Itu sebabnya kau di posisimu sekarang. Jika bukan, karena dukungan keluarga gue, kau tidak akan menjadi apa-apa. Ini terlalu tidak adil. Grup Longchuan didirikan olehku, mengandalkan kemampuanku sendiri. Didirikan. Namun kau bersikeras untuk menikmati lebih banyak lagi. Segala sesuatu milik keluarga Gu. Kegagalanmu, jangan menyalahkannya pada orang lain. Bagaimana kau tahu? Aku berada di panti asuhan sejak lahir. Sebagai anak The film angkat, was translated aku bekerja dengan and rajin. narrated by M. Jika kau Media. tidak dilahirkan, semua kebaikan keluarga gue seharusnya menjadi milikku. Itulah mengapa kau tidak pernah memperlakukanku sebagai adikmu. Kaulah kau merebut semua yang seharusnya menjadi milikku. Karena kau, semuanya berubah. Cinta ayah tidak lagi murni. Bahkan ibumu terus-menerus mewaspadaiku. Dia memberimu makanan dan pakaian. Bagaimana dia menyakitimu? Dengan adanya dia, ayah tidak akan membiarkanku mewarisi bisnis keluarga. Aku hanya ingin membunuh semua orang yang menghalangiku untuk mengambil alih keluarga gue. Segalanya hari ini adalah perbuatanmu sendiri. Aku hanya menyesal tahun itu. Kecelakaan mobil itu tidak merenggut nyawamu. Ketua, hati-hati. Ayah, Saat aku kecil, aku benar-benar menganggapmu sebagai kakakku. Itu semua karena psikologi emu yang menyimpang, yang menyebabkan hasil hari ini. Jangan salahkan orang lain. ketua, bagaimana kedua orang ini harus ditangani? Kirim mereka ke penjara. Mereka takkan keluar seumur hidup. Gu Tingye. Tidak, paman, aku tahu aku salah. Ayahku sudah tua. Dia tidak bisa masuk. Aku tahu ayahmu sudah tua. Kalau begitu kau bisa pergi bersamanya. Gu Tingye, semoga kau mati dengan mengerikan. Paman, aku tidak salah. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Setali 3 uang. Bagaimana mungkin seseorang tetap tidak terluka? Entah kau melakukannya atau tidak. Pihak berwenang yudisial yang akan memutuskan. Bawa mereka semua pergi. Pergi. Istri. Chen Chen, maafkan aku, kau menderita. Syukurlah kau tiba tepat waktu, dan Cincin tidak terluka. aku tahu ayah adalah Superman. Dia pasti akan datang menyelamatkan kita. Aku tidak menyangka. Orang yang selama ini ku cari. Jadi kau adalah istriku selama ini. Keesokan harinya, setelah aku bangun, kau langsung pergi karena kau meninggalkan cincin untukku. Kenapa kemudian kau tidak datang mencariku? Aku dijebak oleh Gu Shen. Dalam perjalanan ke luar negeri, aku mengalami kecelakaan mobil yang menyebabkan amnesia dan melupakanmu. Jadi begitu yang terjadi. Aku juga tidak pernah menyangka bahwa suami pernikahan kilatku ternyata adalah bajingan dari malam itu. Chen Cheng juga tidak tahu bahwa ayah Superman adalah ayah kandungku. Keluarga kita tidak akan pernah terpisah lagi. Benar, tidak pernah terpisah. Ayah, ibu, ayo pulang.